Masih ingat dengan adegan portal dari Avengers Endgame, di mana pahlawan yang sudah kembali dari Snap kemudian berbondong-bondong mendatangi Kapten Amerika untuk membantu mengalahkan Thanos dan semua pasukannya. Nah, hal yang sama sepertinya akan terulang, namun bukan berbagai pahlawan yang datang melalui portal, melainkan semua varian Deadpool yang diperlihatkan datang dalam jumlah yang cukup banyak. Inilah satu dari sekian banyak hal menarik yang sudah diperlihatkan dalam trailer terakhir dari film Deadpool and Wolverine. Selamat datang di channel Marvelindo, dan berikut adalah 6 hal menarik yang berhasil kami temukan dari trailer final Deadpool and Wolverine. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss. Kurang dari seminggu perilisan filmnya, trailer terakhir dari Deadpool and Wolverine kemudian dirilis oleh Marvel Studios guna semakin memancing antusias penonton untuk menyaksikan filmnya. Cuplikan trailer tersebut memberikan banyak petunjuk tentang apa yang akan terjadi di dalam filmnya nanti. Dan dalam trailer ini sepertinya terfokus dengan alur penebusan untuk varian Wolverine yang menjadi tokoh utama dalam film ini. Terdapat juga gambaran sekilas tentang rencana jahat Cassandra Nova yang berhubungan dengan multiverse, dan banyak easter egg menarik yang pastinya sukses membuat para penggemar merasa bersemangat dan tidak sabar untuk menyaksikan filmnya. Ada juga keterlibatan Laura yang sebelumnya sempat meramaikan film Logan. Anak perempuan itu sekarang kembali ke dalam film Deadpool terbaru. Nah, kira-kira apa saja hal menarik yang sudah kami temukan? Berikut ini sudah kami kumpulkan khusus untuk kalian. Lokasi yang dikenal sebagai The Void memang menyediakan banyak easter egg yang menyenangkan bagi para penggemar. Semua hal yang dihancurkan oleh TVA akan berakhir di tempat pembuangan akhir ini, termasuk yang terbaru ada penampakan dari Asgard yang terlihat berada di sana. Jika kita terfokus memperhatikan adegan ini, tampak seperti ada sebuah mobil yang sedang melaju menuju sisa-sisa kerajaan Thor tersebut. Jadi kita mungkin akan melihat lebih banyak mengenai hal itu setelah menyaksikan filmnya secara langsung. Mungkin Deadpool dan Wolverine akan bertemu dengan varian Thor, Odin, atau semacamnya. Nanti kita akan simak bersama. Ada pula pesawat induk Helicarrier yang jatuh, dan ada juga logo 20th Century Fox yang hancur, di mana penampakan ini sudah pernah kita lihat berulang kali, bahkan sejak filmnya masuk tahap syuting. Kemudian ada Alioth yang terlihat melesat menuju Giant Man yang sudah tumbang, yang sekarang ditetapkan sebagai markas milik Cassandra Nova. Melihat wanita itu yang seolah tidak takut, mungkin ini menjadi sebuah petunjuk bahwa saudara perempuan dari Profesor X itu telah menemukan cara yang efektif untuk tetap bersembunyi dari kejaran monster tersebut. Sudah sangat kita ketahui bahwa Wolverine dari Universe X-Men tidak pernah merasa tertarik untuk mengenakan kostum ikoniknya. Dirinya lebih menyukai memakai kaos tanpa lengan karena dirasa lebih leluasa dalam membantu pergerakannya selama pertarungan. Nah, tapi mengapa varian Wolverine dalam film ini memilih mengenakan kostum biru dan kuning yang terlihat sama dengan versi komiknya? Dalam cuplikan trailer terakhir ini, Logan terlihat mengungkapkan alasan di balik pemilihan kostum tersebut. Dia menyebutkan bahwa Cyclops, Storm, dan Beast mereka sempat memohon kepadanya untuk memakai kostum ikonik tersebut. God used to beg me to wear this suit. So did Storm and Beast. Meskipun awalnya Wolverine menolak karena dia tidak ingin dianggap menjadi bagian dari mereka, dalam hal ini menjadi bagian dari tim X-Men, karena Logan pada dasarnya lebih senang bekerja sendiri bukan bersama tim. But I couldn't have him thinking I wanted to be there. Namun karena ada sesuatu yang terjadi dengan tim X-Men, kemungkinan adalah kematian dari rekan dan sahabat Logan tersebut, sekarang Wolverine terlihat menyesal dan memilih memakai kostum kuning ikoniknya sebagai cara untuk menghormati rekan satu timnya. It was too late. Apa yang sebenarnya terjadi dengan anggota X-Men dari universe varian Logan ini memang masih belum diketahui. Yang jelas, kepergian mereka tampak menghantui Wolverine sehingga dirinya bersedia untuk mengenakan kostum ikonik tersebut. Serial Loki Season 2 memperkenalkan konsep baru yang dikenal sebagai Spaghettification. Sebuah kejadian yang pada hakikatnya adalah hancurnya sebuah realitas yang disebabkan oleh incursion.
Setiap universe atau timeline yang mengalami spaghettifikasi, maka dalam kurun waktu yang sangat singkat, semua yang ada di dalamnya pasti akan hancur, termasuk semua makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Kehancuran temporal loom diketahui menyebabkan seluruh multiverse berubah menjadi spaghetti, hingga Loki menggunakan kekuatannya untuk memulihkannya, merelakan dirinya menjadi temporal loom hidup dan terperangkap di dalam benteng akhir waktu untuk menggenggam setiap timeline dan menjaga keberlangsungan multiverse yang baru menggantikan He Who Remains. Nah, menariknya, dalam cuplikan trailer terakhir ini, Cassandra Nova terlihat menggunakan mesin yang menyebabkan sekelilingnya mengalami proses spaghettifikasi yang terlihat sama dengan serial Loki. Apakah supervillain itu berencana untuk menghancurkan satu universe yang dibencinya, atau sebenarnya dia sedang mempersiapkan mesin khusus untuk membuat dirinya menjadi lebih kuat dan menjadi ancaman setingkat multiverse? Cuplikan ini jelas terlihat menarik karena untuk mengetahui jawabannya, kita dipaksa untuk menyaksikan sendiri seperti apa keseruan filmnya. Dalam trailer ini, Deadpool sempat memuji Wolverine terkait bagaimana hebatnya sosok tersebut di dalam universe asalnya. In my world, you're well regarded. Ya, Deadpool tentunya berasal dari X-Men Universe yang berarti semua hal mulai dari X-Men hingga The Wolverine dan juga Logan adalah canon alias berhubungan langsung sampai batas tertentu. Fuck that, you were the X-Men. The Wolverine. Nah, menariknya ada satu momen di mana Wolverine diperlihatkan bertemu dengan Laura alias X-23 yang masih diperankan oleh Daphne Keane, yang kini sudah tumbuh menjadi gadis remaja. Meskipun dua karakter ini mungkin tidak pernah bertemu di dunia asalnya masing-masing, sepertinya Laura akan menjadi orang yang menginspirasi Wolverine untuk kembali beraksi dan menjadi pahlawan. Nah, hal ini semakin menjelaskan bahwa Wolverine yang akan kita lihat dalam film ini bukanlah sosok yang sama seperti yang dimatikan dalam film Logan. Beberapa penggemar bahkan merasa kecewa karena merasa sosok dengan kostum ikonik ini bukanlah Wolverine yang sebenarnya. Tetapi justru hal ini menjadi bagus karena kisah dalam film Logan tidak akan dirubah. Kematian dramatisnya tetap terjadi dan tidak akan diusik meski Wolverine kembali dimunculkan. Wolverine yang tidak mengenal Laura adalah sosok yang berbeda dengan sifat yang dingin dan mulai menjauh dari dunia pahlawan super. Tapi bisa diperkirakan sosok itu akan berubah dan kembali menjadi Wolverine seperti yang kita kenal sebelumnya. Sosok di balik Lady Deadpool memang belum diketahui hingga saat ini. Namun kalian bisa pilih prediksi terkuat versi kalian dengan menyaksikan video khusus yang sudah kami buat sebelumnya. Setelah mendengarkan penjelasan dari kami, kalian akan tahu bahwa Lady Deadpool bisa diperankan oleh Taylor Swift, Vanessa, atau Blake Lively alias istri dari Ryan Reynolds, atau bahkan Ryan Reynolds sendiri yang mengenakan rambut palsu. Nah, trailer terbaru ini semakin menggoda penggemar dengan memperlihatkan wujud asli dari Lady Deadpool secara penuh dari atas kepala hingga ujung kakinya. Namun tetap saja identitasnya masih disembunyikan. Menariknya, Lady Deadpool tidak sendirian. Seperti yang sudah kami bahas pada awal video, dirinya datang ditemani dengan banyak sekali varian Deadpool lain yang kemungkinan tergabung ke dalam Deadpool Corps. Tim khusus yang berisikan varian-varian Deadpool yang berasal dari berbagai macam universe berbeda. Adegan ini kemudian memicu spekulasi bahwa dalam adegan terakhir dari Deadpool and Wolverine nanti, keduanya akan berjumpa dengan rekan-rekan multiversal mereka yang berkumpul bersama untuk melawan Cassandra Nova. Dengan ide seperti itu, bisa dipastikan filmnya akan berakhir dengan sangat epik karena seperti mengambil referensi langsung dari adegan portal dalam film Avengers Endgame. Kemudian yang terakhir, terdapat adegan di mana Deadpool sedang memainkan tangannya seolah memiliki kemampuan mengeluarkan jaring seperti Spider-Man. Hal ini sangat mengganggu bagi Wolverine karena tingkah konyol dari Deadpool yang terus dia perlihatkan bahkan ketika menjalankan misi sekalipun. Sebagian dari penggemar kemudian menganggap adegan ini murni sebagai Easter egg atau semacam pesan tersembunyi yang menyinggung soal Spider-Man. Tapi ada sebagian penggemar lagi yang berharap bahwa Spider-Man akan muncul dalam film Deadpool and Wolverine sebagai cameo. Nah, mengingat kerjasama antara pihak Sony dan Marvel yang mengizinkan Spider-Man untuk muncul dalam film Avengers atau film Captain America seperti yang sebelum-sebelumnya, maka tidak menutup kemungkinan bahwa Sony juga mengizinkan kemunculan karakter tersebut ke dalam film besar sekelas Deadpool and Wolverine.
Tapi jika pada akhirnya Spider-Man tidak muncul dalam film ini, tenang saja karena masih ada kemungkinan untuk mempertemukan Spider-Man dengan Deadpool atau Wolverine dalam film team up besar seperti Avengers 5 atau Avengers Secret Wars yang saat ini sedang dipersiapkan. Stop it. Dan itulah 6 hal menarik yang sudah kami temukan dari trailer final Deadpool and Wolverine. Film ini bisa kalian saksikan mulai Rabu 24 Juli nanti. Jadi silakan pesan tiketnya dari sekarang atau susun jadwal perencanaan untuk nobar bersama dengan teman kalian. Mau ikutan nobar dengan kami atau dengan teman-teman reviewer lain juga sangat dipersilakan. Untuk infonya kalian bisa cari sendiri pada postingan Instagram kami. Demikian video ini kami buat, semoga bisa mencerahkan rasa penasaran kalian dan bisa semakin bersemangat untuk menyaksikan filmnya. Silakan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif, subscribe juga bagi yang belum. Marvel in the Out, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.